kita sudah hampir 4 tahun ya. Betul. Ini semester 7, sebentar lagi lulus, tapi kayaknya separuh mungkin yang akan lulus. Tidak hanya manajemen murni atau hanya manajemen, tapi juga ada bisnis retail ada di belakangnya. Gitu. Saat ini bisnis retail itu tumbuh besar, Pak. Ada 3 jalur untuk lulus. Jadi pertama skripsi. Kalau skripsi kan semuanya sudah biasa dari dulu, semuanya ya skripsi kan begitu. Bisa tidak perlu harus nulis skripsi yang sangat mikir ini, tidak. Cerita aja apa yang Anda lakukan selama bisnis Anda sampai sekarang jalan. Apa sih strateginya? Ya. Kira-kira dari perspektif dosen, apa sih hal yang paling menyenangkan bagi mahasiswa ketika kuliah di manajemen retail, Pak? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 19 Desember tahun 2025. Kita dosen-dosen manajemen retail Universitas Bojonegoro sedang ada di kantor Radar Bojonegoro, tepatnya di Radar Digital. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait gimana sih perkuliahan di jurusan manajemen retail di Universitas Bojonegoro. Saya sendiri juga dosen di sana, nama saya Muhammad Rizky Agustino. Samping kiri saya ada Pak Kustaji SEMM, beliau adalah Kepala Program Studi. Dan di sana ada Pak Fauzian SPMM, beliau adalah dosen yang sumbernya adalah seorang praktisi juga karena punya pengalaman banyak di industri retail. Oke, hari ini akan ada beberapa hal yang harus kita bahas. Pertama terkait gimana sih suasana perkuliahan manajemen retail di Universitas Bojonegoro, karena tahun ini sudah merupakan detik-detik menginjak usia 4 tahun di mana kita akan menghasilkan lulusan untuk pertama kalinya, karena manajemen retail ini berdiri pada tahun 2022 akhir dan di tahun ini semester ganjil ini teman-teman angkatan pertama sudah semester 7. Artinya mereka sebentar lagi lulus, bahkan sudah ada yang sedang mengajukan tugas akhir di semester 7. Nah, sebelum mereka lulus, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh teman-teman manajemen retail dan upaya apa saja dari dosen-dosen Universitas Bojonegoro untuk menghasilkan lulusan yang nantinya bisa terserap di dunia kerja, ataupun mereka yang bisa mandiri untuk menjalankan sebuah bisnis. Kita mulai dari Pak Kus dulu. Oke, terima kasih Pak Rizky. Jadi kita sudah hampir 4 tahun ya. Betul. Ini semester 7, sebentar lagi lulus, tapi kayaknya separuh mungkin yang akan lulus. Menarik sekali karena ini prodi satu-satunya di Bojonegoro begitu, prodi manajemen retail. Saya kira benar-benar menarik karena di Jawa Timur hanya ada beberapa kampus yang menyelenggarakan program studi ini. Di Jawa Timur hanya 3 lah ya, hanya 3 di Jawa Timur, ada di Bojonegoro, ada di Tuban, ITB Tuban, sama Trenggalek kayaknya kan begitu. ITB Trenggalek. Berbeda dengan fakultas lain mungkin karena kita itu manajemen, rumpunnya manajemen itu terapan, jadi ilmu-ilmu yang diberikan di prodi manajemen retail itu semuanya terapan. Termasuk hari ini kita kuliah advertising, kunjungan industrial di Radar Bojonegoro. Terima kasih teman-teman Radar gitu ya. Jadi sangat menarik. Semua mata kuliah rata-rata kita bekali karena home base-nya adalah manajemen. 60%-nya dari kuliah teman-teman di retail itu manajemen begitu. Mulai manajemen secara umum, operasional, marketing, sembarang kali yang pada fokusnya 60% itu manajemen. Kita bekali mereka, harapan kita capaian lulusan itu benar-benar bisa segera terserap pasca lulus begitu ya. Jadi yang pertama bisa jadi teman-teman itu nanti akan jadi seorang manajer gitu, itu karena home base-nya manajemen. Yang kedua bisa entrepreneur, saya kira karena memang terapan tadi, harapan kita itu mampu menjadi modal mereka ketika pasca lulus. Juga seorang konsultan itu sangat bisa, utamanya di bisnis retail, karena kita tahu bisnis retail hari ini di skup nasional itu
paling bagus di posisi saham perusahaan. Artinya indeks saham yang terkait dengan retail itu selalu memimpin di posisi 2005 sampai terakhir ini Desember bagus. Jadi harapan kita teman-teman nanti pasca lulus bisa segera terserap, apalagi banyak yang kita siapkan nanti ke depan itu kelas-kelas yang memang fokus untuk pasca lulus. Jadi nanti kita juga akan punya rencana itu sehingga benar-benar dunia industri, dunia usaha yang membutuhkan manajerial dari lulusan-lulusan manajemen retail bisa segera terserap. Begitu mungkin sedikit mukadimahnya Pak Rizky. Terima kasih. Oke, jadi karena kita jurusan manajemen retail, artinya kita tetap memang mempelajari dasar-dasar manajemen. Kemudian ada sisi retailnya. Nah, sisi retailnya ini di sebelah sana paling kiri ada Pak Fauzian, di mana Pak Fauzian ini punya pengalaman belasan tahun Pak ya. Iya. Belasan tahun di perusahaan retail di Indonesia yang sudah hampir keliling ke seluruh pelosok Indonesia untuk menjadi bagian dari perusahaan retail. Dan menurut Pak Fauzian, dari sisi manakah keilmuan praktisi di lapangan di perusahaan ini bisa dimasukkan ke kurikulum kita Pak Fauzian? Ya. Sehingga teman-teman nanti selain dapat teori, mereka juga dapat ilmu praktis di lapangan di perusahaan seperti apa gambarannya. Mungkin Pak Fauzian bisa menjabarkan. Oke, terima kasih Pak Rizky. Ya, memang betul ya. Jadi manajemen retail ini sebenarnya jurusan yang sangat dibutuhkan saat ini. Spesifik juga Pak ya? Spesifik. Jadi tidak hanya manajemen murni atau hanya manajemen, tapi juga ada bisnis retail ada di belakangnya. Gitu. Saat ini bisnis retail itu tumbuh besar Pak di mana di Indonesia. Betul. Bojonegoro juga udah mulai gitu kan, Betul, mulai betul. tampak bisnis retail ya, retail modern maupun retail tradisional udah mulai berubah gitu ya, berubah ke modern gitu. Nah, memang dunia bisnis retail itu sangat-sangat berkembang. Nah, dibutuhkan manajemen yang sangat spesifik juga untuk mengelola ini. Betul. Kebetulan saya juga lama di bisnis retail ya Pak. Jadi dulu saya di produk consumer good ya. Jadi menguasai bisnis retail ya, terutama produk-produk consumer good makanan ya. Waktu itu saya ada di minyak goreng waktu itu ya. Jadi saya lihat dengan pengalaman saya hampir lebih dari 10 tahun di situ. Jadi mungkin ilmu saya bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa saya gitu ya. Pengalamannya memang tantangannya sangat berat ya karena kita jurusan baru, betul. di dunia baru artinya ya, karena betul. di Jawa Timur masih ada 3 yang ini ya. Jadi memang jurusan ini benar-benar butuh tantangan. Ya, artinya tantangannya bagaimana sih kita menyiapkan lulusan yang siap kerja di Yang bidang relevan, retail, ya. betul. Nah, betul. Makanya dengan mata kuliah saya kebetulan saya pegang manajemen pemasaran, kemudian supply chain management. Yes. Nah, jadi saya masukkan sedikit-sedikit ilmu di lapangan gitu ya. Bagaimana sih kita mengelola sebuah toko retail? Nah, kita masukkan di situ. Bagaimana strategi kita memasarkan produknya? Bagaimana promosinya gitu kan? Bagaimana kita mencari produk-produk yang supplier yang dalam tanda kutip bisa kita dapat harga terbaik gitu ya. Jadi kita bisa ada daya saing dengan kompetitor seperti itu. Mahasiswa kita diajari untuk mencari supplier terbaik betul, Pak ya? Betul, di dalam manajemen rantai pasoknya. Oke. Ya, itu kita kasih contoh. Bagaimana sih kriteria supplier yang bagus itu bagaimana suppliernya? Kita harus berapa supplier sih kita punya? Itu saya kasih tahu di mata kuliah saya. Minimal bisnis yang baik, supplier minimal ada berapa? Minimal lebih dari 2. Minimal, oke. Ya, 3, 4, 5 lebih bagus. Artinya ada pilihan. Oke. Ada pilihan kalau ini mandek, nggak ada barang, Ada kita pasti satunya. ada satunya. Gitu. Ada keamanan di situ. Artinya bisnis retail kan harus, namanya retail itu kan menyediakan barang yang akan dibeli oleh konsumen langsung. Nah, sehingga kalau kosong kan bahaya. Betul. Ya bisnis kan gitu kan, pengennya Kelangsungan barang bisnis tetap ya. ada, jadi perputaran uang tetap jalan. Itu salah satu mata kuliah yang saya ajarkan. Kemudian kita juga punya lab ya Pak. Lab. Nah, betul. Kita Lab punya apa? Lab Yellow Mart. retail ya? Lab retail. Jadi ada toko modern khusus untuk mengajarkan mahasiswa bagaimana sih posisi mengelola sebuah toko retail modern, bagaimana mengelola stoknya, gudangnya, barangnya, displaynya juga, kemudian bagaimana manajemen keuangannya. Itu sih artinya ini benar-benar mungkin 70% tuh prakteknya gitu daripada teori saja, karena biar mahasiswa itu mampu punya bekal kalau lulus saya bisa jadi pengusaha toko retail atau saya bekerja di retail modern yang sekarang yang
luar Sudah biasa menjamur seperti di apalagi di Bojonegoro ya. Barat apa kan besar ya. Itu kan besar besar tapi kan ada peluang usaha kita bisa sampai sana gitu untuk mengelola bisnis retail. Itu mungkin pengalaman yang saya ini Pak dari. Berarti Pak Fauzi ini lebih mengotak-atik vokasinya Pak ya. Betul. Sedangkan tadi Pak Agus target manajemen gimana nanti arahnya bisa menjadi konsultan. Iya. Nah kalau saya sendiri fokusnya di entrepreneurnya. Jadi gimana caranya kami mencoba untuk menciptakan mahasiswa yang punya pemikiran menjadi seorang pengusaha. Jadi ketika lulus nanti tidak hanya terserap di dunia kerja, tapi mereka juga punya potensi dan kesempatan untuk membuka usahanya sendiri. Sampai saat ini sudah ada beberapa mahasiswa kami yang sudah punya bisnis, ada juga yang baru mulai merintis bisnis. Dan biasanya kalau mereka mengalami sedikit kegalauan ya, mereka akan datang ke kami nih untuk konsultasi. Pak, ini caranya gimana Pak? Kalau begini gimana tuh sangat sering sekali mahasiswa konsultasi ke kita semua. Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Oke, untuk rencana ke depan kita akan apa ini di Prodi Retail Pak? Apakah ada gebrakan baru? Pak Agus tadi sebagai Kaprodi, apakah ada pemikiran atau gebrakan strategis nih Pak untuk Prodi Retail? Iya, karena kita baru awal dan baru akan meluluskan. Nah, mungkin evaluasi itu akan kita lakukan di dalam 3,5 tahun, 4 tahun ini, sehingga ke depan kira-kira apa yang perlu diperbaiki itu akan coba kita bahas bersama teman-teman juga begitu ya, kira-kira apa yang harusnya lebih menonjol kekuatan innernya yang di dalam retail itu, sehingga benar-benar teman-teman yang ada di retail itu bisa terserap di dunia industri, dunia usaha. Nah, termasuk tadi mungkin yang rencana kelas untuk lulusan itu bagian dari gebrakan yang coba akan kita mulai, walaupun secara umum mungkin kampus yang akan juga menangani ya, mengadakan begitu, tapi itu bagian penting yang menjadi sebuah gebrakan, sehingga bagaimana menyelaraskan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha itu dengan lulusan-lulusan yang akan kita keluarkan begitu. Ya, sementara karena belum ada lulusan ya kan, program baru 4 tahun ini. Tapi ada yang menarik ya Mas, ada yang menarik gini. Jadi kita itu perkuliahan kita di manajemen retail itu seperti apa ya? Tidak seformal orang kuliah gitu. Artinya beberapa mahasiswa kita kan ada yang entrepreneur Pak. Artinya dia punya usaha. Ada yang punya, satu contoh tuh yang punya usaha krips ya Pak. Krips atau kremes gitu ya. Yang kantor. Itu menarik ya. Dia tuh dia sering konsultasi, datangin saya, Pak, saya mau bikin produk baru. Ini gimana Pak? Nah, saya jelaskan, kamu harus survei dulu, kira-kira kompetitormu siapa saja nih main produk yang sama gitu. Saya gitu, akhirnya dia lakukan Pak, survei itu yang udah jual, kemudian dia lihat pasarnya. Jadi mengikuti apa ya, step by step yang kita ajarkan gitu Pak di situ. Jadi mereka karena suasananya tidak terlalu formal yang sangat wah dosen harus ini nih, harus formal, enggak. Jadi mau diskusi santai, oke, kita layani. Mau ngopi bareng, silakan. Itu detail ya. Kan itu ngopi. Terapan tadi ya, kan lebih ke terapan tadi, jadi lebih enjoy, edukatifnya lebih menarik begitu, akan berbeda dengan kelas-kelas biasa yang harus formal dengan pengetahuan. Tapi kita lebih kepada praktek itu yang lebih mengenakan bagi teman-teman, kayaknya begitu. Kadang kita hanya menyampaikan satu teori, tapi ada di jalan betul. ya. Iya betul. Dan kita juga membangun budaya di retail itu antara dosen dan mahasiswa gapnya tidak terlalu jauh ya. Jadi sudah kayak teman biasa, tapi tetap ada etika. Tetap ada etika betul, tetap ada dosen dan mahasiswa. Tujuannya adalah biar tidak ada kecanggungan dan mahasiswa tidak punya rasa sungkan yang terlalu berlebihan. Kalau mau diskusi ya silahkan, kalau mau ngopi ya silahkan. Betul. Ada masalah kehidupan ya silahkan. Yang penting belajar itu bahagia, gitu ya. Betul. Yang penting mahasiswa bahagia. Ya justru suasana itu, jadi mereka lost, artinya mereka mau mengeluarkan apa yang dia tanyakan. Kadang-kadang kan takutnya begitu, wah ini suasananya terlalu canggung. Akhirnya kan kalau ngopi-ngopi santai gitu mereka kan ngomong, Pak saya masalah bisnis saya ini Pak agak lambat di sini, kenapa penjual saya kok kurang gitu. Nah itu kan kita bisa ngobrol enak gitu Pak. Yes, dibangun suasana yang nyaman lah buat ini, artinya mereka juga pikir wah
enak kalau kalau bisa mencurahkan Betul. cerita-cerita gitu. Jadi kayak teman sebaya ya. Betul. Cuman kadang-kadang yang agak kurang mengenakan di semester akhir itu banyak teman-teman yang sudah terekrut bekerja di beberapa institusi itu yang karena memang dia punya kapabilitas, punya kapasitas bagus, begitu sudah direkrut duluan itu kurang menarik karena belum lulus tapi sudah kerja. Begitu beberapa ada yang di BCA, begitu ada yang di BNI, banyak banget ya. Nah, kayak Kavia itu dia di rumah punya usaha real, salon begitu di Gedung Adem, bagus banget, ramai begitu. Tapi dia karena punya prestasi bagus, dia direkrut BCA sekarang di Surabaya sambil menyelesaikan kuliah skripsinya di semester 7 ini. Salah satu mahasiswa berprestasi kita ya, terima kerja, punya usaha. Semacam jadi talent di Bojonegoro juga. Iya. Ini kan sudah semester 7 Pak. Tadi kan ada beberapa mahasiswa kita yang sudah menulis tugas akhir. Nah kira-kira apakah semuanya itu skripsi? Apakah ada risetnya atau apakah karena berdasarkan ada istilahnya script planner? Itu sebenarnya kebijakan kita tuh mau sejauh apa sih untuk bisa mencetak lulusan? Mungkin dari aku dulu. Iya, karena memang kita baru di tahun ini punya kebijakan baru di Unigoro begitu ya. Ada 3 jalur untuk lulus. Jadi pertama skripsi. Kalau skripsi kan semuanya sudah biasa dari dulu, semuanya ya skripsi kan begitu. Tapi itu bagian kadang yang menyulitkan mahasiswa untuk lulus. Termasuk saya dulu skripsinya lama begitu jadi nggak lulus 7 tahun. Jadi kalau nggak sempat atau nggak mau dengan skripsi silahkan dengan publish jurnal publish itu akan lebih mudah juga, timingnya agak lumayan pendek walaupun harus bayar begitu ya. Tapi yang ketiga ini yang karena match dengan praktek-praktek aplikasi di dunia manajemen, maka ada satu lagi kebijakan yang namanya script planner. Itu kita coba ngadopsi dari beberapa kampus besar yang sudah ada di Jawa Timur begitu. Jadi hari ini ada satu lagi script planner. Jadi mereka hanya bicara soal usaha mereka menulis apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka laksanakan sampai evaluasi dalam kerja-kerja bisnis yang dimiliki oleh mereka. Itu banyak diminati sebenarnya, cuman ya belum semua mahasiswa punya usaha real begitu ya. Artinya mereka yang sudah punya usaha real mengambil jalur ini sebagai jalur untuk lulus ke depan. Gitu. Jadi ada script planner khusus buat mahasiswa yang sudah menjalankan bisnis pribadinya atau dari orang tuanya segala macam. Dan itu harapan kita karena saya kaprodinya, harapan kita dosen pembimbingnya itu ya membimbing real mulai dari awal sampai jalan bisnisnya berjalan begitu sampai penulisannya sehingga script planner-nya bisa keluar. Kalau yang lain belum ada, walaupun di kampus lain sudah ada yang jalur-jalur lain ya, misalnya prestasinya nasional kita luluskan begitu, misalnya jadi Indonesian Idol juara 1 misalnya kayak begitu, tapi belum kalau ke situ. Jadi masih baru 3 itu yang 3 jalur ya. Punya. Oke, terakhir karena waktu kita mepet, Pak Fauzian. Kira-kira dari perspektif dosen, apa sih hal yang paling menyenangkan bagi mahasiswa ketika kuliah di manajemen retail, Pak? Iya, jadi menariknya pertama suasana kuliahnya. Jadi gap antara dosen dengan mahasiswa itu tidak terlalu tinggi, jauh gitu ya. Jadi ya itu yang pertama, paling menarik itu. Kedua, ilmu-ilmu yang diajarkan. Jadi kebetulan kan beberapa dosen tuh praktisi, Pak. Mantan praktisi. Saya di sales marketing itu udah 17 tahun lebih, Pak. Kalau di bidang retail baru 11 tahunan lah ya. Jadi ilmunya ya lumayan lah, makan garam asin. Ilmu lapangan, betul. Di lapangan kebetulan saya sudah keliling sampai Indonesia Timur. Saya udah jadi bisa langsung memberikan contoh aplikatif ya. Artinya tidak hanya teori manajemen. Jadi kalau Anda menghadapi problem ini di lapangan bagaimana? Ya ini saya bisa jelaskan contoh. Bagaimana sih dulu menghadapi problem di sales, bagaimana dalam membedah sales dalam 1 tahun, bagaimana kemudian tahun depan bagaimana kita planningnya, forecastingnya. Itu saya ajarkan semua bagaimana caranya. Karena saya dulu
mendapatkan itu di lapangan. Di gitu. lapangan. Jadi ya seperti itu. Itu yang kedua menarik di ini. Terus kemudian yang ketiga apa? Ada 3 jalur lulusan ini, Pak. Oke. Itu sangat menarik. Kenapa? Ada scriptpreneur di situ. Scriptpreneur itu kalau memang dia udah usaha, kan artinya tinggal menceritakan apa sih dia lakukan dulu itu. Merintisnya bagaimana? Strategi dia apa? Tinggal menjelaskan itu kan gampang. Artinya bisa tidak perlu harus nulis skripsi yang sangat mikir ini, tidak. Cerita aja apa yang Anda lakukan selama bisnis Anda sampai sekarang jalan. Apa sih strateginya menghadapi problem ini? Apa sih saya ini? Nah, itu kan bisa belajar dari situ. Artinya 3 hal ini yang menurut saya yang menarik sekali. Dan satu lagi itu satu-satunya di Bojonegoro. Betul. The one and only. The one and only di Bojonegoro ya. Artinya Manajemen retail. Manajemen retail. Jadi itu sangat menarik. Jadi ada prakteknya dan sebagainya. Itu menurut saya, Pak. Kuncinya di situ. Kalau menurut Pak Kaprodi, Yang kira-kira menarik sekali itu ya karena fokus banyak praktek tadi, kita menghadirkan tokoh-tokoh bisnis minimal dari lokal lah, Bojonegoro. Ada kuliah praktisi yang menghadirkan para praktisi-praktisi. Pebisnis itu yang itu sangat menarik sekali. Contohnya misalnya Chicken. Nah, Chicken itu sekarang sudah nasional. Kita undang bagaimana memberikan wawasan, memberikan pengetahuan bagi teman-teman di retail. Nah, model-model itu kita terapkan di tiap semester dan di semua jenjang begitu ya, dari semester 1 sampai dengan semester terakhir. Harapannya mereka benar-benar bisa memahami secara langsung, bertemu dengan bos-bosnya langsung begitu ya, karena orang-orang hebat itu sulit ditemui biasanya kalau tidak diundang begitu. Jadi ya kalau model di sini yang paling banyak Chicken, ada Suprindo, tokoh-tokoh di bisnis Bojonegoro, ada Pak Yadi yang punya karyawannya ribuan kayak begitu. Betul. Kita hadirkan bagaimana mereka bisa berkeluh kesah pada para tokoh itu sehingga itu untuk bekal mereka ke depan lah. Ya itu menarik. Praktisinya itu sangat menarik. Jadi yang bikin unik dan mungkin menyenangkan Pak ya. Jadi kuliah di manajemen retail itu tidak hanya di dalam kelas, tidak hanya bahas teori, tapi kita juga ada kegiatan di luar kelas. Kita ada kunjungan industri, kita juga ada pernah ke Bali, ke Jogja untuk mendatangi beberapa perusahaan yang kita pelajari di sana ekosistem bisnisnya seperti apa. Kita juga melempar mahasiswa kita untuk uji coba di lapangan di mata kuliah kewirausahaan. Mereka berminggu-minggu berjualan langsung di CFD. Kemudian hari ini tadi mereka mendatangi salah satu media terbesar di Bojonegoro untuk belajar terkait advertising. Mungkin seperti itu yang bisa kita sharing hari ini. Kami dosen dari Prodi Manajemen Retail Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro. Semoga ini bisa mencerahkan kita semua. Semoga ini bisa menjadi insight teman-teman semua yang menonton video ini, dan semoga teman-teman tertarik ikut bergabung di jurusan kami di Manajemen Retail Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro. Oke, sampai sini kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Bangga Negoro, kami ada untuk Indonesia. On your computer, on your tablet, and on your phone.